Jepang. Negara Jepang sering disebut dengan negeri matahari, negeri macan Asia, negeri sakura, negeri sejuta stasiun, negeri pejalan kaki, negeri kakek nenek. Tapi kita bukan bahas tentang sebutannya, kita mau bahas tentang negaranya. Di sini kita bahas tentang keadaan alam di Jepang. Keadaan luar Jepang bergunung-gunung, lereng curam, serta banyak terdapat sumber air panas. Sumber daya alam di Jepang. Jepang memiliki sumber daya mineral yang kaya, tetapi hanya sedikit memiliki minyak bumi dan gas alam. Produk pertambangan seperti batu bara, emas, perak, perunggu, besi, dan seng dieksploitasi secara besar-besaran hingga dekade 1970-an. Keadaan penduduk di Jepang. Apa aja sih mau dibahas di keadaan penduduk? Yang bakal dibahas adalah suku, agama, dan jumlah penduduk. Suku-suku di Jepang ada suku Yamato, suku Ainu, suku pribumi, suku Hokkaido, suku Ryukyu, suku minoritas. Agama-agama di Jepang ada agama Shinto dan agama Buddha. Jumlah penduduk di Jepang. Penduduk di Jepang menurun tahun 2020 menjadi 122.626.582 berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi setempat. Keadaan ekonomi di Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. Mata pencaharian masyarakat Jepang ada hobi. Hobi sudah dapat menjadi sebuah mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Industri, sebagai karyawan, contoh produknya, sumpit, sendok, sampai pembuatan kapal. Pencaharian primernya, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Profesi yang ada di Jepang, dokter, guru, teknik, penulis, dan lain-lain. Jepang masih menerapkan kerja paruh waktu yang gajinya dihirup per jam dalam satu harinya. Pendapatan rata-rata masyarakat di Jepang. Rata-rata orang Jepang membutuhkan biaya 547,493 yen atau sekitar 724 juta yang sudah berkeluarga dan 309 yen, 245 yen atau 41 juta untuk yang belum menikah. Jepang tercatat biaya hidup paling mahal di Asia tahun 2020. Interaksi Jepang dan Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi, Indonesia dengan Jepang Economic Partnership Agreement atau IJPA, program bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor, dan investasi di kedua negara. Dalam bidang sosial, Japan Foundation yang didirikan Jepang pada tahun 1972. Tujuan sebagai wadah untuk mempromosikan ataupun menaungi berbagai kegiatan mengenai pertukaran budaya, pengembangan studi terhadap budaya, ataupun sekedar berbagi informasi terkait budaya antar negara yang saling bekerja sama. Dalam bidang budaya, acara Future Leader Camp Batik Festival, tujuan acara ini adalah bentuk mengenalkan keindahan dan keberagaman kain batik. Ada juga bidang politik, kerjasama politik Indonesia dengan Jepang adalah salah satunya negara ASEAN yang memiliki skema pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, yaitu dalam upaya menyelesaikan isu antara Jepang dan Myanmar secara damai. Dalam bidang pendidikan, Jepang salah satu tujuan favorit ekspor Indonesia dalam kata Edi dalam seminar bertajuk Inspiring Toward in International Cooperation Framework of Indonesia and Japan Towards 2045 yang digelar Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat LPEM, Fakultas Ekonomi Bisnis FIB, Universitas Indonesia bersama Economic Research Institute for ASEAN and East Asia Area di Jakarta, Rabu 12/2. Arigatou gozaimasu. Terima kasih atas presentasi saya.